sobat pendengar setia Semangat Jalurku. Selamat datang di podcast Semangat, cerita di balik asal. Saya Semangat dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ada di sekitar kita, di lingkungan kalian, bahkan di tangan orang yang kita cintai, yaitu merokok. Tapi hari ini kita tidak hanya membahas tentang teori saja. Kita bakal dengar pengalaman dari seseorang yang berpengalaman yang telah terjun di dunia merokok. Dan bersama saya dengan Semangat Jalurku, dan kita hadirkan narasumber kita, Sauli. Halo semuanya, saya Sauli dan juga untuk Semangat. Di sini saya sangat excited ya bisa diundang. Bagi saya mungkin bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman di luar sana yang telah ketergantungan pada seperti yang dibilang tadi host kita, cerita di balik asal. Oke, baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sauli yang telah memperkenalkan dirinya. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Oke, baiklah Sauli, kita langsung aja. Kamu dulu perokok aktif kan? Bisa ceritakan dong sedikit pengalaman kamu tentang merokok itu apa sebenarnya? Terima kasih untuk host kita Semangat untuk hari ini di podcast hari ini. Di sini saya akan berbagi untuk kawan-kawan online di rumah. Jadi iya benar, saya salah satu perokok aktif. Aku mulai merokok itu waktu SMA. Awalnya sih cuma karena ikut-ikutan teman. Kamu tahu kan, Bang Semangat, bahwasanya masa-masa remaja itu, masa-masa sekolah itu masa-masanya pergaulan. Iya, benar. Iya. Jadi kalau untuk merokok itu dianggap kayak kamu gini, kamu gak gentle, kamu gak cool. Iya, benar. Jadi seperti orang bilang ya, tak merokok tak ganteng, padahal tak merokok iya, biasa saja gitu ya. Jadi kan merokok itu membuat kita semakin miskin. pas. Jadi di sini aku pikirkan dulu kalau mau merokok aku dijauhkan sama kawan-kawan. Jadi sebatang-sebatang, tapi 1-2 hari kok makin keterusan dan sampai pada titik terakhir saya kecanduan dan ketergantungan. Berarti pada awalnya menurut Bapak Sauli, Bapak merokok itu awalnya cuma gaya-gayaan saja gitu. Iya benar itu, tapi lama-lama bersoleh lagi badan jadi nyeri, kalau nggak merokok sehari rasanya gelisah, cemas, susah fokus. Itu yang membuat saya kurang sadar, dan bahkan nikotin yang di dalam rokok itu membuat saya kecanduan dan ingin terus merokok. Oh iya, menarik sekali ya. Dan ternyata merokok itu sangat berdampak. Banyak orang bilang merokok bikin tenang, tetapi kamu sendiri merasa efek negatif itu apa sih yang kamu rasakan ketika Bapak merokok gitu? Di sini semenjak saya merokok, efek negatifnya itu sangat banyak Mas. Yang pertama yaitu napas jadi pendek. Kalau naik tangga 2 lantai saja sudah ngos-ngosan. Terus batuk pagi-pagi sudah kayak musim diesel panas aja loh Pak. Sumpah. Dan yang paling keras adalah ketika kita beraktivitas itu saya sering capek. Oh iya, berarti Bapak ketika Bapak waktu merokok, Bapak sering merasakan capek, ya, kelelahan, bahkan sesak nafas. Dan di sini saya juga ingin bertanya kepada Bapak, ada tidak sih momen tertentu yang bikin Bapak sadar untuk Bapak harus berhenti merokok? Ada Pak. Ada sewaktu-waktu itu aku lagi main futsal, Iya. baru 10 menit main, saya merasa lemah, saya sesak, sampai harus duduk terus dan menerus. Teman-teman saya yang bukan perokok kok masih semangat, dan bahkan untuk beristirahat itu saja nggak sebanyak saya beristirahat semangat. Jadi saat itu aku mikir, kok di umur muda saya ini saya seperti ini ya. Saya merasa kayak umur 40-an, karena umur saya baru 20-an. Masih 20-an tahun, Iya. tetapi Bapak sudah merasakan begitu banyak efek dari merokok. Wow, sangat bahaya sekali ya ternyata teman-teman. Dan dari beberapa fakta ilmiah tentang bahaya merokok itu, ternyata Bapak Sauli alami itu sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh peneliti. Dalam asap rokok ada lebih dari 7.000 zat kimia yang terkandung di dalam rokok teman-teman. Bahkan dan ratusan diantaranya bersifat racun. Bahkan ada zat yang bisa digunakan untuk mengawetkan mayat. Formalin loh Pak, ternyata rokok itu sangat berbahaya sekali. Iya Pak, jadi setelah saya baca-baca lagi agak ngeri juga ya Pak. Iya, Saya sendiri ngeri, merasa
ini rokok ini juga berbahaya. Dulu juga aku berpikir rokok kan kecil, jadi bahayanya pasti kecil juga, tapi ternyata racunnya nggak main-main ya Pak sebenarnya. Iya, tidak main-main. Tidak hanya racun teman-teman, ternyata rokok ini juga sangat berdampak bagi sosial yang perokok pasif. Menurut Bapak, apakah merokok ini sangat berdampak kalau ke keluarga sendiri? Nah, dan menurut Bapak, apa saja sih dampak yang bisa terjadi kepada keluarga? Di sini Pak, ada di sewaktu-waktu ketika saya lagi ngumpul-ngumpul, adik saya ini sering berada di samping saya Pak. Terus di situ saya lagi merokok, tapi saya memperhatikan adik saya ini kok sering batu-batu kalau aku merokok di rumah. Padahal aku merokok itu sering di luar, tapi asapnya itu nempel di baju. Itu yang namanya trick hand smoke. Jadi trick hand smoke itu Pak, ketika saya searching ternyata bau yang nempel di tubuh kita, meskipun kita ketika merokok itu jauh atau di luar, tapi baunya itu akan ikut di baju kita atau pakaian kita ketika kita berada di tempat keluarga kita. Jadi walaupun kita merasa sudah jaga jarak, keluarga pun tetap akan terkena dampaknya Pak. Wow, ternyata bahaya merokok itu sangat berbahaya. Tidak hanya kepada perokok saja, bahkan orang yang tidak merokok pun dapat tercemar akibat dari merokok. Contoh kecil dari rekan saya, Sauli, adiknya tidak merokok, hanya menghirup asapnya saja adiknya sudah batuk-batuk loh teman-teman. Dan banyak orang gak sadar kalau merokok itu bukan masalah pribadi saja, tetapi juga masalah lingkungan dan orang-orang terdekatnya. Baiklah, di sini juga saya ingin bertanya kepada teman saya, Sauli. Nah, Sauli, sekarang kamu sudah berhenti total. Gimana sih prosesnya awalnya kamu itu bisa berhenti merokok? Ini pertanyaannya sangat asik ya Pak. Iya. Bapak sudah menyusun ya? Iya. Luar biasa ya. Kalau kan Bapak jelaskan tahap-tahapnya apa saja sih tahap-tahap dalam berhenti merokok itu? Di sini Pak, di sini sejujurnya saya tidak berhenti secara spontan ya. Jadi di sini saya langsung akan memberikan tips. Menurut saya tips kecil-kecil, rahasia kecil-kecil untuk pendengar yang ingin mau berhenti merokok. Yang pertama itu kurangi secara bertahap, jangan langsung stop. Maksudnya di sini mungkin kalau dalam sehari itu merokoknya itu sampai 3 atau 4 batang, bisa dikurangi sehingga nanti kalau sehari itu bisa dikurangi 1 atau 2. Seterusnya itu ganti kebiasaan, waktu ingin merokok atau minum air dingin atau makan permen. Jadi ketika ingin merokok itu melakukannya kita mengalihkan ke makan permen atau minum air dingin. Jadi yang ketiga itu jauhi pemicu. Di sini kalau teman-teman merokok bisa mengatakan aku pindah dulu ya, aku ada urusan dulu ya. Contohnya kalau kita lagi nongkrong, kita lagi ngumpul sama kawan-kawan kita di situ, pasti otomatis kawan-kawan kita pasti ayolah merokok. Jadi kita bisa mencaranya kemudian saya pindah dulu ke sini ya, saya ada urusan gitu. Jadi ingat alasan berhenti buat aku itu alasan yang utamanya itu keluarga. Jadi saya juga punya keluarga, saya masih ingin keluarga itu sehat dan bukan hanya gara-gara saya nanti keluarga saya di rumah bisa memiliki penyakit-penyakit yang tidak saya inginkan. Jadi itulah Pak semangat, mungkin tips kecil yang bisa saya share kepada teman-teman mulai dulu. Wow, teman-teman, keren banget ya. Tipsnya langsung dari orang yang pernah merokok dan benar-benar sudah berhenti. Ternyata tips berhenti merokok itu sangat simpel sekali ya Pak. Yang pertama, kurangi bertahap. Kurangi misalnya kalau Bapak Ibu merokok dalam sehari 3 kali, bisa dikurangi menjadi 1 kali saja. Yang kedua, ganti kebiasaan. Ganti kebiasaannya dengan memakan permen. Dan yang ketiga, jauhi pemicunya. Dan yang keempat, ingat alasan bahwa kita itu sehat untuk keluarga. Wow, keren sekali. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sauli. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir buat pendengarnya Bapak. Boleh dong disampaikan kepada teman-teman kita sekalian. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Allah kita pada sore hari ini. Tentunya kalau pesannya itu tentunya ada ya. Kalau kalian merokok di luar sana, ingat bahwasanya tubuh kamu itu bukan tempat racun atau sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam organ tubuh kamu. Jangan kamu merasa saya sendiri. Banyak orang di luar sana yang telah berhasil terbebas dari ikatan dari rokok. Jadi di sini kalian juga bisa menjadi bagian-bagian orang-orang yang menang
berpergian melawan kecanduan rokok tersebut. Jadi untuk kawan-kawan semua, brother di luar sana jangan merasa kalau merokok itu nggak gentle, nggak cool. Saya sendiri eksperimen yang telah langsung mengubah dan tidak sekarang sudah 2 tahun saya lebih sudah berhenti merokok, dan itu sangat memberikan dampak positif baik dari saya, bagi juga untuk keluarga yang ada di sekeliling saya. Wow, terima kasih kepada Bapak kita Sauli. Tips yang sangat luar biasa, pesan dan pesan yang sangat luar biasa. Tetapi saya juga di sini ingin memberikan motivasi kepada teman-teman. Berhenti merokok memang tidak mudah, kami tahu itu. Tapi ingat, perjuanganmu akan jauh lebih kecil dibanding harga sebuah penyesalan. Terima kasih, sekian dari podcast kita. Terima kasih juga kepada rekan saya, narasumber kita, Sauli, yang sangat inspiratif memberikan motivasinya kepada teman-teman sekalian. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Bye.